Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas CLO1 kami, yaitu gerak jatuh benda dengan hambatan udara. Selanjutnya. Anggota kami berkelompokkan Higea Saveria, saya sendiri Gloria Maitimu, Asyifa Prameswara, dan Syaran Hauli Fadilah. Selanjutnya. Problem statement. Jadi pada problem ini kami akan mengeksplorasi simulasi gerak benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu menggunakan model kinematika yang memperhitungkan efek gravitasi bumi dan hambatan udara. Tujuan utama dari simulasi ini yaitu untuk memahami bagaimana benda bergerak dalam kondisi jatuh bebas dengan mempertimbangkan gaya gravitasi dan hambatan udara yang proporsional terhadap kecepatan benda. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama kita harus menentukan parameter dan model matematika. Parameter yang ditentukan yaitu seperti menentukan benda yang akan dijatuhkan dan menghitung masanya, kemudian parameter lain seperti nilai ketinggian awal, dan kemudian kita menggunakan model 2 dari kinematika yang memperhitungkan gaya gravitasi dan hambatan udara untuk mensimulasikan gerakan benda. Kemudian yang kedua yaitu solusi analitik, di mana jika solusi analitik tersedia, maka kami akan mencari menggunakan metode pemisah variabel. Solusi analitik ini akan membantu untuk membandingkan dan memvalidasi dari hasil simulasi numerik tersebut. Selanjutnya yaitu simulasi numerik, di mana melakukan simulasi pergerakan objek persatuan waktu menggunakan pendekatan numerik. Kemudian yaitu perbandingan solusi. Hasil dari simulasi numerik ini dibandingkan dengan solusi analitik jika kita menemukan solusi analitiknya tersebut. Dan yang terakhir yaitu analisis pengaruh parameter, di mana ini dilakukan analisis terhadap pengaruh nilai parameter seperti interval waktu, konstanta hambatan udara, massa benda, dan juga ketinggian awal terhadap performa solusi numerik. Selanjutnya. Selanjutnya ini penjelasan model, yaitu yang pertama model kinematika. Yang kita ambil adalah model 2 yang merupakan perluasan dari model 1 untuk memperhitungkan gaya hambatan udara dalam pergerakan objek berguna untuk simulasi gerak jatuh bebas dengan memperhitungkan pengaruh hambatan udara. Di mana di sini ada persamaan diferensialnya yaitu A sama dengan dV per dt sama dengan minus G plus K per M kali V, di mana A itu adalah percepatan objek, kemudian V itu kecepatan objek, T adalah waktu, G adalah konstanta gravitasi, kemudian K itu adalah konstanta hambatan udara, dan M itu merupakan massa objek. Jadi ini ada penjelasan mengenai komponen persamaan, di mana persamaan gravitasi atau yang disimbolnya sama dengan minus G itu merupakan percepatan yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi secara konstan memiliki nilai sebesar gravitasi bumi. Selanjutnya. Selanjutnya itu gaya hambatan di udara. Gaya hambatan di udara ini biasanya K per M dikali V yang merupakan gaya yang timbul akibat hambatan udara yang dialami objek saat bergerak, proporsional terhadap kecepatan objek tersebut dengan konstanta K yang merupakan produk antara koefisien hambatan udara dan luas penampang melintang objek. Kemudian persamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar kecepatan objek, maka gaya hambatan udara yang dialami juga semakin besar. Selanjutnya itu metode analitik, di mana pada metode ini kita perlu menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu dV sama dengan dV per dt sama dengan minus G plus K kali M kali V, di mana penyelesaian persamaan diferensial ini menggunakan teknik integrasi sederhana dan tidak mempertimbangkan batasan-batasan atau kondisi awal khusus yang mungkin diberikan dalam permasalahan nyata. Jadi solusi tersebut memberikan gambaran umum bahwa tentang perilaku sistem berdasarkan model kinematika yang diberikan. Untuk penjelasan langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sharon Hawley. Terima kasih. Saya akan menjelaskan langkah-langkah
langkah-langkah dari metode analitik. Langkah pertama, pemisahan variabel. Pemisahan variabel V dan T sehingga semua variabel V berada di satu sisi dan semua variabel T berada di sisi yang lain. Langkah kedua, integrasi. Diintegrasikan kedua sisi persamaan terhadap variabelnya masing-masing. Langkah ketiga, penyelesaian integral. Integral pada sisi kiri menggunakan pembagian pecahan parsial. Integral pada sisi kanan memberikan T plus C2, di mana C1 dan C2 adalah konstanta integrasi. Langkah keempat, penyelesaian persamaan. Penyelesaian persamaan untuk V karena min G plus KMV sama dengan min G plus KMV dan G min KMV merupakan tergantung pada apakah hasilnya positif atau negatif. Maka dapat dituliskan min G plus KMV sama dengan AE kuadrat KT atau G min KMV sama dengan AE kuadrat KT. Langkah kelima, penyelesaian persamaan diferensial. Ini merupakan solusi analitik dari persamaan diferensial yang diberikan. Lanjut. Metode numerik. Menyelesaikan metode Euler, metode yang sederhana tetapi bisa kurang akurat, terutama untuk nilai delta T yang besar. Lanjut. Langkah pertama, penentuan parameter. Tentukan nilai-nilai parameter yang diberikan dalam masalah, seperti gravitasi G, konstanta hambatan udara K, massa benda M, dan interval waktu adalah delta T. Langkah kedua, inisialisasi nilai awal, yaitu kecepatan awal V0 sama dengan 0 karena objek dimulai dari keadaan diam, dan ketinggian adalah HO sama dengan 0. Langkah ketiga, iterasi. Iterasi merupakan metode Euler untuk memperkirakan nilai kecepatan dan ketinggian pada setiap rangka waktu. Yang pertama itu, langkahnya hitung percepatan A menggunakan persamaan kinematika yang diberikan. Dan kedua, perbarui kecepatan menggunakan rumus. Ketiga, perbarui ketinggian menggunakan kecepatan yang telah diperbarui. Dan keempat, perbarui waktu. Ulang langkah ini sampai mencapai waktu tertentu atau ketinggian tertentu yang diinginkan. Dan langkah terakhir yaitu 4, yaitu berhenti. Lanjut. Algoritma metode Euler. Kita menggunakan metode Euler. Pertama, dalam implementasi ini, fungsi metode Euler menerima parameter-parameter seperti percepatan gravitasi G, konstanta hambatan udara yaitu K, massa benda yaitu M, ketinggian awal yaitu H, interval waktu yaitu delta T, dan waktu akhir simulasi. Kemudian itu mengembalikan daftar nilai kecepatan, ketinggian dan waktu yang dihitung selama simulasi menggunakan metode Euler. Berikut adalah outputnya. Lanjut. Ini merupakan output dari simulasi dengan metode Euler. Di sini ada waktunya, ada kecepatan, ada ketinggian. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Higgia Saveria. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program dari perbandingan grafis. Nah, di sini kita pertama akan mencari fungsi untuk metode analitik dan juga numerik, yaitu menggunakan metode Euler. Lalu kita menentukan parameternya di mana percepatan gravitasi buminya 9,81 meter per sekon kuadrat. Lalu konstanta hambatan udaranya 0,775, lalu ada massa bendanya 1 kg. Ketinggian awalnya ada 100 meter dan interval waktunya 0,1 second serta waktu akhirnya itu 10 second.
Lalu kita akan mencari solusi analitiknya menggunakan metode Euler, lalu akan menampilkan visualisasi hasil metode dari analitik maupun numerik yang akan menampilkan kecepatan dan juga ketinggian dari grafik. Selanjutnya. Lalu ini merupakan kode program dari perbandingan nilai numerik, di mana kita akan memilih waktu tertentu untuk membandingkan nilai numerik, di mana di sini kita menggunakan time point-nya itu 5 detik. Lalu kita akan menemukan indeks waktu dari solusi numerik dan menemukan indeks waktu terdekat dari solusi analitik. Lalu kita akan mencetak nilai kecepatan dan ketinggian dari kedua metode pada waktu yang sama, sehingga kita akan menemukan perbedaan antara solusi analitik dan juga solusi numerik dari perbedaan kecepatan maupun ketinggiannya. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ini merupakan kode program untuk analisis error, di mana kita akan mengevaluasi keakuratan solusi numerik dan analitik untuk setiap nilai delta T. Lalu kita akan membandingkan hasil dengan solusi analitik dengan mengambil nilai terdekat dari solusi numerik untuk setiap titik pada waktu solusi analitik. Lalu kita akan menghitung error dan kita akan mencetak hasil rata-rata error kecepatan dan ketinggian. Selanjutnya. Nah, ini merupakan hasil analisis dari perbandingan grafis dari metode analitik maupun metode numerik. Selanjutnya. Dari grafik sebelumnya, berdasarkan kecepatan, solusi analitik itu garis lurus yang miring ke bawah dengan kemiringan konstan, sedangkan solusi numerik garis lurus yang miring ke bawah dengan beberapa fluktuasi kecil. Nah, perbandingannya, kurva kecepatan numerik cukup mirip dengan kurva analitik, sedangkan terdapat fluktuasi kecil pada kurva numerik yang tidak terdapat pada kurva analitik. Nah, fluktuasi ini disebabkan oleh kesalahan dalam solusi numerik. Lalu yang kedua, berdasarkan ketinggian, dalam solusi analitik, parabola yang membuka ke bawah dengan kemiringan yang semakin kecil. Sedangkan dalam solusi numerik, parabola membuka ke atas dengan beberapa fluktuasi kecil. Nah, untuk perbandingannya, kurva ketinggian numerik cukup mirip dengan kurva analitik. Terdapat fluktuasi kecil pada kurva numerik yang tidak terdapat pada kurva analitik. Fluktuasi ini disebabkan oleh kesalahan dalam solusi numerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Asyifa. Untuk selanjutnya ada hasil analisis yaitu tentang perbandingan nilai numerik. Di mana di sini dihasilkan bahwa di perbandingan nilai numerik pada waktu 5 detik dan dihasilkan mengenai solusi analitik dengan kecepatan dan ketinggian dan begitu pula dengan solusi numerik dengan adanya kecepatan dan ketinggian. Kemudian di sini terdapat perbedaan nilai numerik yang dihasilkan antara perbedaan kecepatan dan juga ketinggian. Dan didapatkan bahwa terdapat hasil analisis yaitu yang pertama adanya solusi numerik yang menunjukkan perbedaan besar yang menandakan kurangnya akurasi pada titik waktu tertentu yang mengindikasikan ketidakcocokan dengan kondisi awal dan parameter sistem. Yang kedua, adanya solusi analitik memenuhi kondisi awal dan parameter sistem secara konsisten karena berasal dari penyelesaian langsung persamaan diferensial pergerakan objek. Kemudian yang ketiga, ada solusi analitik juga konsisten dengan kondisi awal sistem, seperti adanya kecepatan dan posisi awal objek. Kemudian yang keempat, ada solusi analitik dapat dianggap memenuhi kondisi awal dan parameter sistem secara lebih baik karena tidak melibatkan aproksimasi atau iterasi seperti dalam metode numerik. Kemudian di sini terdapat hasil analisis mengenai analisis error. Di hasil analisis error ini terdapat evaluasi keakuratan untuk delta yaitu 0,1, 0,01, dan 0,001 yang didapatkan rata-rata error antara kecepatan dan rata-rata error di ketinggiannya. Kemudian didapatkan bahwa pada hasil analisis error ini memiliki analisis yaitu yang pertama ada error meningkat dengan penurunan delta T yaitu akurasi solusi numerik menurun saat interval waktu di mana delta T diperkecil. Kemudian yang kedua ada error ketinggian lebih tinggi dari error kecepatan, yaitu di mana kesalahan dalam menghitung ketinggian cenderung lebih besar dibandingkan dengan kecepatan.
Kemudian analisis error yang ketiga itu didapatkan analisis bahwa perbedaan error yang signifikan di mana terdapat perbedaan besar antara error kecepatan dan ketinggian. Hal itu menandakan ketidakdekatan solusi numerik dengan solusi analitik. Kemudian yang keempat yaitu tidak ada konvergensi yang jelas, yaitu tidak ada indikasi bahwa error konvergen ke 0 saat delta T mendekati 0. Sehingga dari analisis error ini didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis error metode numerik mungkin tidak cukup akurat terutama dengan adanya interval waktu yang lebih kecil. Sehingga perbedaan besar dengan solusi analitik menunjukkan perlunya peninjauan atau perbaikan pada metode numerik untuk meningkatkan hasil akurasi nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.